Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kita sering belajar, yang tidak ada maksud untuk mengajari. Di sini kita untuk modul 1.4 ini untuk asing kerjaan. Dan yang langsung juga dari perkenalan yang memang dari Wicaksana di GPN Kasus 10 Kabupaten Kabar. Kita langsung Pak. Budaya positif yang pertama yang kita bahas, latar belakang yang saya buat untuk budaya positif. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Terus yang lanjut, tujuan dilaksanakan QA. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada guru. Tolak ukur. Yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, guru mengenali posisi kontrol yang sedang dijalankan di sekolah. Yang ketiga, guru mengenali tentang hukum dan konsekuensi. Diseminasi yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan sudah tadi dapat berkoordinasi. Yang kedua, berkoordinasi dengan para wakas, apapun juga Bapak sudah hadir. Yang ketiga, melakukan dimensi konsep inti budaya positif. Yang kelima, mempelajari 5 posisi kontrol guru. Dukungan dari kepala sekolah sudah jelas, wali kelas, lokasi jawab, murid, dan guru kita. Perubahan paradigma. Nah, di sini yang pertama adalah pembangunan budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di sini dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Pengertiannya, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukan walaupun tanpa sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dari kalimat di sini, apa kira-kira Bapak? Siswa tidak bisa kita kontrol, tapi sedangkan mengontrol perilaku siswa, tapi sebenarnya siswa tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ada nggak contohnya untuk sehari-hari? Istimewa guru mengontrol siswa. Kontrol dipilih siswa menjadi pilihan siswa kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Mungkin kontrol yang dimaksud sebetulnya adalah bukan paksaan, tetapi memberikan satu istilahnya himbauan ataupun langkah-langkah yang dapat istilahnya seperti membimbing ataupun siswa ke hal-hal yang positif, bukan memaksa, tetapi kan dengan secara perlahan, artinya seperti kebutuhan dasarnya itu kan. Memang sebetulnya di usaha-usaha ini kan sulit untuk kita artinya orang itu paksakan, artinya harus begini, harus kan tidak. Tetapi ada usaha-usaha guru itu memberikan pemahaman yang menggiring siswa ke arah yang lebih positif. Baik, terima kasih Pak Nahe untuk pengertian dan contoh kita di sekolah sudah diterapkan, jadi sama Pak Nahe. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk kontrol mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu, usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan dulu. Dari pertama kita memujuk anak, silakan ikut lama, entah kalian akan dapat nilai yang besar.
Itu contohnya menurut saya. Kalau dari Bapak mungkin ada atau udah pas, kita muncul kita sebagai wali kelas. Udah pas, saya lanjutkan Pak. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, membuat rasa bersalah kepada siswa. Mungkin ini untuk kebutuhan guru dasar. Biasanya di posisi ini pengobrol siswa membuat siswa menuju identitas yang ada. Contohnya ada yang bisa Bapak Ibu membuat merasa bersalah. Contohnya, nah misalnya seperti seolah-olah kita kan menakut-nakuti siswa, sehingga karena dalam mungkin beberapa pernyataan-pernyataan yang pernah dibaca itu kan, kalau siswa itu dibentuk dengan ini dah apa hal-hal yang menakutkan dia akan jadi penakut, hal-hal yang mengerikan dia akan menjadi takut. Kemudian kalau dengan sering berita tentang kekerasan, hukuman, dia akan merasa terhukum gitu. Mungkin seperti ini. Oke, sesungguh Pak. Untuk ilusi bahwa kritik akan membuat seorang merasa bersalah, nanti kita bahas di posisi guru. Ada posisi guru menghukum, ada merasa bersalah. Terus yang lanjut teman-teman balik. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari pengertian perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Nah, kita sebagai guru kan sudah orang dewasa. Kalau menurut dia, kita memaksa murid untuk mengikuti lomba apapun, sedangkan murid itu tidak ada niatnya untuk lomba. Di sanalah kita suatu permusuhan akan datang. Menurut dia, Pak. Yang lanjut, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Yang perlu kita cek yang warna merah gitu. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghukum kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dari kata-kata yang garis merah, yang warna merah, apa kesimpulannya menurut Bapak? Disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada dua perilaku di sini. Kalau kita sudah menentukan kesepakatan kelas, disiplin anak tidak nyaman. Yang pertama sudah membuat keyakinan kelas. Yang kedua, kita belum membuat keyakinan kelas, yaitu disiplinnya pasti akan menjadi permusuhan. Karena kalau seperti di olahraga, kita tidak membuat kesepakatan kelas, anak telat datang 15 menit kita suruh lari. Ntar kita di posisi kontrol kita ngomongkan. Yang lanjut Pak. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa merdeka, maka syarat utama yang harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Dari dalam diri, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Yang perlu digarisbawahi di sini internal dan eksternal. Internal contohnya kita sebagai ASN, kalau kita tidak absen, potongan gaji akan ada potongan gaji. Itu disiplin dari internal. Kalau eksternal, kalau menurut Bapak-Bapak, untuk memupuk rasa disiplin seseorang dari eksternal itu kita lihat dari orang lain. Contohnya, Bapak-Bapak bisa atau dia langsung ngasih contoh. Eksternal contohnya pembuatan PNM. Ya, ada satu orang teman sejawat kita, tolong dong buat PNM-nya biar tidak Anda dipanggil oleh kepala sekolah. Itu motivasi eksternal dari orang lain. Bisa dipanggil Pak? Bisa. Kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri, motivasi internal yang sudah kita bahas tadi untuk melaksanakan
tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan. Kan tanpa paksaan Bapak ya. Kalau kita tidak absen tepat waktu, gaji kita dipotong, kan tidak paksaan, namanya itu harus disiplin dari internal kita. Yang lanjut, yang kedua posisi kontrol guru. Menurut dosen terdapat 5 posisi kontrol guru terhadap siswanya, yaitu yang pertama penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjelaskan isi hukuman akan berkata, contoh kalimat patuhi aturan saya atau awas nanti. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini di posisi kontrol kita. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman dan bersalah. Itu rendah hati. Contoh kalimatnya, Bapak sangat kecewa. Membuat anak bersalah, contohnya, Bapak sangat kecewa, kamu datang terlambat lagi. Kan Bapak jadi dimarahin sama kepala sekolah. Nah, gitu merasa anak itu merasa tidak enak sama kita. Yang ketiga, teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Biasanya kata-kata, ayo bantu demi ibu ya, atau bantu demi bapak. Contoh teman, kalau di satu kupon sangat banyak contohnya. Kita sebagai teman, ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal yang negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Contohnya, murid dalam situasi keluarga kita tidak bisa membantu, pasti murid akan seperti itu misalnya. Karena dalam posisi teman. Terus yang lanjut, posisi monitor, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi dan pertanyaan yang bisa diajukan. Biasanya yang pertama peraturannya apa? Kalau saatnya kita jadi guru, pasti kita menanyakan peraturan. Itu posisi pemantau, tidak memandang murid itu sebagai teman, sebagai anak maupun saudara kita. Apa yang telah kamu lakukan? Kalau saatnya sudah terjadi, apa yang telah kamu lakukan sama anak? Yang kelima ini biasanya di posisi manajer ini pasti bapak kepala sekolah yang seharusnya, yaitu merupakan posisi monitor di mana guru berbuat bersama-sama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung siswa menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Biasanya kalau di posisi manajer ini, kalau kita bisa pasti jadi kepala sekolah, karena untuk menjadi posisi manajer ini harus semua dikuasai dari kelima posisi kontrol. Ini untuk kata-kata yang manajer, apa yang kita yakini. Yang pertama bukan peraturan yang ditanyakan, tapi keyakinan kelas. Karena di kurikulum Merdeka pasti kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, tujuan dari posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman dan nyaman. Nah, untuk SBK-nya dia ngajak nonton video 5 posisi kontrol biar ada bayangan juga paling. Yang pertama posisi penghukum. Ini jaringannya agak ada. Contoh kata-kata posisi penghukum. Untuk volume TV-nya bisa dibesarkan.
Bu. Ini contoh posisi penghukum. Baik. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Galak Pak. Sana, Kalau kamu posisi beli penghukum lapangan galak. basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dari posisi penghukum, ada nggak yang Bapak bisa kasih contoh yang biasanya setiap pagi di gerbang sekolah biasanya ada 1-2 orang Bapak guru seperti itu di posisi penghukum. Intinya di dalam posisi penghukum itu guru yang lebih dominan. Artinya tidak ada kesepakatan, tidak ada peraturan yang kita omongkan langsung kita ngomong. Biasanya kalau di olahraga ada seperti itu langsung. Setelah anak datang kita suruh lari langsung. Sedangkan kita belum punya kesepakatan. Begitu yang lanjutkan untuk posisi merasa bersalah. Mungkin bisa dicermati Pak ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut. Yang stop. Dari merasa bersalah, kata kuncinya sebenarnya kita yang disalahkan. Makanya anak itu menjadi pendendam, kok guru kesayangan kita disalahkan sama kepala sekolah. Makanya membuat rasa bersalah. Itu aja kata kuncinya sebenarnya Pak. Mungkin dalam situasi ini Bapak Ibu pernah juga mengalami sama anak. Tolong bayar uang sukarelanya, kalau itu Bapak yang dipanggil. Nah, seperti itulah contoh-contohnya. Yang lanjutkan Bapak Ibu. Dirinya. Dalam posisi teman. Naren,
ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sama masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di posisi Dalam teman. teman, guru berbicara dengan nada suara ramah dan akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mungkin ada yang bisa memberi contoh ya untuk posisi teman, kata-kata posisi teman. Demi ibu, demi bapak, tolong wakili lomba lagi sekali aja. Yang tentunya ada kasus di bawah kan seperti itu caranya untuk merayu anak. Karena kita dalam posisi teman. Tapi dalam posisi teman ini untuk negatifnya seperti itu. Pada saat kita tidak bisa membantu anak, pasti anak itu akan kecewa kepada kita. Yang lanjutkan di dalam posisi monitor atau pemantau. Ini yang terus terlambat nih Pak Raden, terus terlambat nih ya. Mungkin waktu SMA ada Bapak Ibu seperti ini ya. Namanya masa lalu kan ada. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya Konsekuensi. harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi Tidak nanti ada jam hukuman di sini 9.30 Bapak Ibu, pas konsekuensi. istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Artinya sudah ada kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer yang paling terakhir. Biasanya kalau dalam posisi manajer pasti menanyakan keyakinan kelasnya, tidak menanyakan peraturan lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang Kesepakatan sekolah bagaimana ya, Naren? untuk data Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau minta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan
dari posisi kontrol, dari kelima posisi kontrol, Bapak termasuk yang di mana ini kira-kira? Ya silakan dulu Bapak. Mungkin ada dari Bapak yang mau menyampaikan. Dari kelima posisi kontrol, saya ini di tahap yang di mana kira-kira? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai monitor aja, atau manajer? Kalau manajer pasti Pak Kepala Sekolah ya. Kira-kira, silakan Pak. Dari 5 posisi kontrol. Kalau saya sendiri dari 5 posisi kontrol itu kebanyakan ke teman merasa, karena setiap ada lomba apapun pasti saya akan merayu anaknya demi Bapak. Tolonglah lagi sekali tolong. Mau anak-anak mau tamatkan demi Bapak, ikuti dia lomba. Mungkin dari posisi kontrol Tiara sebagai teman, karena dia tidak bisa merubah, tapi harus dirubah biar menjadi manajer atau monitor. Terus untuk posisi kontrol sudah paham Bapak? Dia lanjutkan di 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Kira-kira nomor 1 ini apa maksudnya Pak? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti itu. Sudah selesai. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kumpul aja lah di tabanan bawa nasi bungkus kita makan bersama daripada saya dipanggil oleh dinas. Menghindari ketidaknyamanan. Kan tidak nyaman kita sebagai guru kalau kita tidak ikut kumpul di lapangan apa diinstruksikan membawa nasi bungkus makan bersama. 1, ketidaknyamanan. 2, takut dengan hukuman juga. Itu menurut saya terutama. Mungkin dari Bapak ada lagi, kalau itu yang lanjut aja. Sudah mungkin. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain. Bisa memberi kasusnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada suatu tokoh dia tidak mau bergerak. Kalau seandainya dia dapat imbalan, baru dia akan bergerak. Yang eksternal mungkin. Iya, eksternal. Motivasinya. Habis kan kita juga kalau bekerja misalnya Pak sesuai atau bahkan ada bonus kan kinerja Ya, semakin meningkat, lebih semangat. Ya, terima kasih Pak Amin. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merasa mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Apakah bisa kita sebagai guru biar bisa diinginkan seperti apa kita diinginkan oleh kepala sekolah? Ada yang bisa kasih contohnya apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Atau pengertiannya orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Contohnya menjadi ketua kelompok. Kita menularkan kepada teman-teman, wah begitu loh cara untuk pembuatan PNM. Ya, kita dapat penghargaan dari rekan-rekan. Mungkin pengertian itu apa? Bisa dimengerti Pak? Bukan motivasi juga. Ya itu lah, untuk motivasi bisa dihargai. Oh, bisa Ya. dihargai. Iya. Yang lanjutkan Pak. Hukum dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas mereka.
yang kita omongkan tadi, hukuman itu belum ada kesepakatan. Anak-anak itu merasa frustasi, gagal dari identitasnya. Baru telat 5 menit kita sudah lari kalau di pelajaran olahraga. Kalau di pelajaran lain mungkin push up di depan kelas gitu contohnya. Terus penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Contohnya juara 1 di kelas. Kalau kamu siapa yang bisa dapat juara 1 dengan nilai besar, Bapak kasih penghargaan. Udah, kita lanjutkan lagi. Hukum dan disiplin. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Sudah sangat jelas kan? Hukuman itu tiba-tiba atau tidak terencana karena tidak ada kesepakatan. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Siswa tidak dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan dan bagaimana membuat kesepakatan kalau guru yang memegang kontrol kan gitu Pak ya. Terus kalau hukuman ini bersifat fisik maupun verbal, lari, push up, sit up, gitu. Sedangkan disiplin, maaf. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas. Contohnya kita buat kesepakatan peraturan kelas, kalau anak telah mengumpulkan tugas apa konsekuensinya. Seperti itu yang membedakan hukuman dengan konsekuensinya, Pak ya. Yang lanjut. Belum saya lihat, jangan show dulu. Nah di sini menurut Kiai Dewantara dalam pemikiran telah memberikan banyak pencerahan selain diaton menghambat kepada murid. Kita sebenarnya kalau dalam intisari pembelajaran Kiai Dewantara itu harus menghambat kepada murid. Ya berarti apa yang guru lakukan harus berorientasi pada murid. Ada juga diaton bahwa memberikan penghargaan sejati adalah hukuman. Memberikan penghargaan kepada anak kok bisa disebut dengan hukuman bukan itu? Apa yang menyebabkan? Dia kasih garis besarnya dikit, biar ada pencerahan dikit. Memberikan penghargaan adalah hukuman. Kalau anak itu dapat ranking 1, kita beri penghargaan, itu adalah hukuman. Hukumannya adalah harus itu belajar. Kalau dia tidak bisa mendapatkan juara 1, dia tidak akan mendapatkan penghargaan dan merasa dihukum. Itu aja bedanya dalam di kelas. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum. Penghargaan itu seperti menghukum yang kita omongkan tadi. Kita kasih penghargaan, kalau kamu tidak dapat juara 1 lari estafet, kamu tidak akan dapat penghargaan itu. Kan merasa dihukum, dia harus berusaha. Kalau seandainya dia tidak dapat, akan merasa dihukum. Selalu disikapi dengan satu sisi kita Yang pertama memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi. Motivasi dalam diri karena dia tuh motivasinya dia tuh harus mendapat penghargaan. Kemudian yang lanjutkan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan satu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan satu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal-hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapat penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa.
Karena anak itu sudah biasa kita kasih penghargaan dan dia tidak dapat, pasti dia merasa kecewa. Yang tiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Itu kata kuncinya. Contoh di kelas, ada yang mendapat ranking 1 terus mendapat penghargaan, dan temannya yang suka membuli dalam satu kelas akan terus membuli. Akhirnya yang mendapat ranking 1 tidak nyaman, akhirnya dia mengajukan minta pindah kelas. Sudah jelas itu untuk hasilnya. Itu penghargaan merusak hubungan. Kita sebagai wali tidak boleh merusak hubungan antara anak, karena kita terus memberikan penghargaan pada anak itu. Yang lain yang suka membuli atau seperti apa pasti akan menyerang yang memiliki satu. Akhirnya yang memiliki satu pindah kelas agar bisa merasakan. Yang keempat, penghargaan mengurai ketepatan. Banyak yang mendapat penghargaan tapi banyak jawaban yang kurang tepat. Terus yang kelima, penghargaan menghukum. Dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara di kelas, yang tidak mendapatkan juara akan merasa dihukum. Yang kelima, bisa digarisbawahi, yang tidak mendapat juara akan merasa dihukum. Nah, contohnya seperti nanti kira-kira jawab. Dalam sebuah kejuaraan itu ada pemberian juara di kelas, yang tidak mendapatkan juara akan merasa dihukum. Penghargaan berhukum. Merasa dihukum ini adalah termotivasi untuk belajar. Kenapa sih dia terus saja yang dikasih penghargaan? Dia dapat juara 1. Kita harus dihukum juga untuk belajar, untuk memahami, dan kalau bisa mengimbangi lah yang bisa. Ternyata pemberian hadiah dan penghargaan berbeda dengan memberikan apresiasi. Berilah apresiasi yang secukupnya hingga murid bisa memahami maknanya. Sekarang apresiasi. Kalau apresiasi itu apa kira-kira? Apresiasi. Kalau di sini raya apresiasi itu memberikan sama sebenarnya penghargaan, cuma dia sifatnya seperti motivasi. Memang betul. Tapi kalau di sini raya kan dia lebih melestarikan. Mungkin untuk yang berkelanjutan itu menghasilkan apresiasi di mungkin dalam secara umumnya mungkin dia bisa berkelanjutan. Betul Pak, itu yang dimaksud dengan apresiasi, bukan berupa barang. Ya, motivasi. Contohnya apresiasi yang bisa diberikan kepada siswa misalnya ujian. Ya, ucapan selamat. Jangan barang, tidak kalau barang kita bahaya dia anak ya. Ucapan selamat, ungkapan kebanggaan. Manfaat makna bagi siswa yaitu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Cuma jempol aja udah meningkatkan rasa percaya diri si anak. Yang kedua, merangsang siswa lebih kreatif dan inovatif. Terus saya lanjutkan di perbedaan menghukum dan konsekuensi. Dalam tabel di atas yang disebut dengan menghukum, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena memang harus terjadi kalau sudah mempunyai keyakinan benar. Yang punya tabel bisa diisi untuk masalah kasus apakah hukuman atau konsekuensi. Dari kalimat, ya coba-coba. Dari kasus pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali dalam buku. Apakah menurut menghukum atau konsekuensi? Ya silakan dulu dibuat, silakan. Yang kedua, tadi mengiringi lingkungan sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Apakah dari dalam sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali.
dikarenakan tidak menggunakan atribut. Menggantikan untuk tugas teman yang lain oleh memberikan tumpahan air di meja, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan bola voli 5 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar video. Ya silakan. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya silakan dulu. Jadi kasus pertama. Bingung Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah ada peraturan, sudah membuat peraturan. Kalau hukuman tidak ada peraturan, datang ya salah karena guru yang meminta. Ini kita dicocokkan jawabannya, yang sudah buat jawabannya. Kita jangan dengan satu klik, tidak muncul jawabannya. Untuk Pak ini sudah, untuk Pak Made sudah, masih dicermati. Ya. Ya, tidak apa. Ya. Jangan terombang-ambing di dalam lautan Bapak. Dicoba aja Bapak. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Yang perlu dari besar mencatat 100 kali di dalam buku. Coba Bapak Ibu mainkan dulu videonya. Ya, silakan Bapak. Kecuali dari misalnya menggantikan itu berarti dia kan sudah ada dirinya karena di sini ya silakan Bapak dulu pikirkan, jangan bingung-bingung Bapak. Hukuman atau konsekuensi? Diminta berarti hukuman. Diminta disuruh hukuman. Silakan dijelaskan. Disuruh atau jangan bingung Bapak Ibu, jangan bingung Bapak Ibu. Ya, untuk Ustaz dari satu slide akan keluar jawaban. Setiap Bapak Ibu guru punya pendapat dan kita samakan persepsi. Sudah? Bisa diklik? Mudah-mudahan tidak mati lampu Bapak kan? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Yang kedua, lari mengelilingi lingkungan suara. Murid diminta untuk push up hukuman. Betul jawabannya?
menggantikan buku tugas kemah, ingat menggantikan ya, yang telah dicoret-coret konsekuensi. Sudah nyata ya. Memberikan, membersihkan tumpahan air di meja karena tersebar pada saat belajar. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu kita, hukuman. Karena satu hari itu tidak mau memakai sepatu. Yang terakhir, dari mengelilingi lapangan voli 5 kali karena telah menit. Lagi pas pelajaran gitu. Udah bisa dipahami Pak? Udah. Yang lanjutkan. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Apapun yang kita bahas pada hari ini, kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Dan tutup dengan pramusaji. Oh, terima kasih.